Oke, jumpa lagi di channel UPX Idea. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat server sendiri. Nah, di sini teman kita Bang Irisan Muhammad 9287 ini komen, "Bang, bikin tutorial cara bangun server untuk web profile dan ujian sekolah." Nah, kebetulan saya ada mini PC di rumah ya, di video-video sebelumnya sudah saya buat, jadi sudah apa ya istilahnya, sudah ada lah. Jadi beberapa requirement yang dibutuhkan untuk membuat web server ini, jadi di sini saya sudah listkan barusan. Yang pertama yaitu list kebutuhan untuk server lokal. Yang pertama ya seperti biasa, hardware-nya tersebut berupa server boleh, berupa mini PC boleh, berupa PC desktop biasa boleh, atau laptop yang tidak teman-teman gunakan atau mungkin yang digunakan boleh. Kemudian OS, operating system, kalau ini opsional, sesuaikan dengan kebutuhan ya, ini sesuai kebutuhan. Kemudian operating system ini sesuai kebutuhan, sama ya. Nah, kemudian operating system di sini sesuai kebutuhan. Kebetulan saya pakai Debian 12. Ini dia, saya remote dulu, SSH root at 192.168.88.2 ya. 439677 ya. Nah, ini dia. Kebetulan ini saya pakai Debian 12 Bookworm ya, kebetulan. Jadi server ini sudah saya review, ada di video sebelumnya. Nah, kemudian jika teman-teman mau pakai Debian boleh, mau pakai Linux Mint boleh, atau mau pengen pakai Cloud Linux juga boleh. Kemudian web server kebetulan ada beberapa untuk opsi. Yang pertama yaitu Apache, Nginx, dan Lightspeed, dan lain-lain, banyak masih ya. Nah, yang umum itu yang saya gunakan yaitu Apache. Kemudian database ada beberapa juga, banyak aslinya, opsionalnya kalau yang saya tahu itu MariaDB, MySQL, dan MongoDB, dan lain-lain masih banyak. Nah, ini sesuaikan kebutuhan. Saya itu pakai MySQL. Kemudian untuk PHP, nya ini saya pakai versi 7.4 ya. Yang nomor 6 itu source code company profile atau compro. Nah, yang terakhir itu aplikasi CBT, ini banyak ya aslinya. Jadi ada CBT versi 3, AKM CBT, UMBKS, dan lain-lain ya. Yang saya pakai itu kebetulan UMBKS. UMBKS ini apa? Jadi ujian madrasah berbasis komputer ya. Nah, jadi berbasis komputer ini saya gunakan untuk mempersimpel saja ya, buat contoh. Jadi biar tidak banyak, nanti akan saya buat part-part sendiri untuk beberapa web server atau mungkin beberapa macam untuk aplikasi CBT ya, computer based test ya. Nah, masuk ke tahap pertama. Untuk teman-teman yang menggunakan hosting, jadi bisa skip ini ya, skip ini karena ini untuk di rumah. Tapi kalau hosting ini tidak perlu, jadi di hosting itu sudah ada untuk servernya. Kemudian OS nya biasanya Cloud Linux. Kemudian control panelnya itu ada Flash atau cPanel ya, teman-teman bisa cari ya, Flash untuk yang sudah menggunakan hosting. Kemudian teman-teman tinggal sediakan di part 6 dan 7 ini, source code company profile, kemudian aplikasi CBT. Nah, masuk ke tahap pertama dari teman kita yang request ini, saya buatkan videonya. Pertama itu teman-teman, karena di sini saya belum ada, ini dia IP server saya ya, 192.168.2. Ini saya akses sebentar, ini dia. Saya pakai incognito ya. Ini dia. Ini belum ada apa-apanya ya, seperti ini tampilannya. Nah, jadi teman-teman yang perlu teman-teman siapkan, OS sudah, kemudian mini PC sudah dapat IP sudah. Ini sudah tidak ada update, sudah. Sebentar, sudo apt minget update, dan dan apt minget upgrade min-y. Ini jika ada upgrade, ada update, maka akan dipasang di upgrade ya. Sebentar, kita tunggu dulu. Nah, ini tidak ada update, jadi satu di upgrade tidak apa-apa. Nah,
Yang perlu teman-teman siapkan yang pertama yaitu web server. Nah, di sini saya pakai all-in-one saja, PHP, database dan web server itu pakai namanya Exam. Nah, Exam for Linux ini. Nah, teman-teman bisa download sesuaikan dengan versinya ya. Mau pakai versi berapa? Nah, kebetulan saya itu mau pakai PHP, ini PHP 8, saya mau pakai PHP 7, ini sudah ada. Teman-teman tinggal klik yang mau download ini saja, ini saya close ya. Kemudian pilih Exam for Linux yang paling atas ini. Nah, kemudian ke bawah saya mau pakai versi 7.4.0 kalau ada ya. Ini 7.3, 7.4.14, 13.4.10. Kita cari 7.4, 7.2. Ini titik 2. 7.4.4 ini 2020. Titik 4.2 ini 74.1 ya. Ini berarti 74.0 tidak ada ya. Nah, kita pakai yang 7.4.1 ya. Kemudian nah ini dia ada dua, mau pakai yang titik 0 atau titik 1 tinggal pilih. Saya kebetulan pakai ini saja ya, saya copy tuh, copy link address. Kemudian teman-teman tinggal buka terminal. Nah di sini ls saja, tidak ada ya, tidak ada folder di root. Jadi saya cd /home, kebetulan username-nya saya wise, jadi wise ya. Saya ls dulu, tidak ada file ya, jadi tinggal wget saja. Get, jika teman-teman tidak ada wget, jadi tinggal install apt main-get install wget ya, ini saja. Nanti jika sudah install maka akan seperti ini, jika belum maka tinggal di yes saja, min y ya. Kemudian wget, ini paste saja URL-nya. Jangan lupa ya kalau dari SourceForge ini ada /download. Nah ini dihapus, tinggalkan sampai di run saja, kemudian di enter. Ini akan mendownload. Tunggu saja prosesnya karena tergantung koneksi internet. Jika internetnya seperti punya saya maka ya kurang lebih ya butuh segitulah. Tapi kalau internet teman-teman cepat maka akan prosesnya cepat ya. Kita tunggu saja, estimasinya itu 3 menit. Oh ya, sambil menunggu ini saya jelaskan sekalian. Nah jadi untuk install Exam for Linux ini ada beberapa tips atau beberapa trik. Ini dari Examnya sendiri ya. URL-nya nanti akan saya sertakan di deskripsi. Ini FAQ untuk install Exam di Linux. Jadi yang pertama itu bagaimana cara install Exam. Ini dia, disesuaikan dengan versi yang akan teman-teman install ya. Kebetulan saya mau install Exam versi 7.4, jadi tinggal download download installernya di Linux. Kemudian nanti setelah nanti setelah ini terdownload tinggal diinstal. Sebentar ya, tunggu ya. Nah untuk CBT-nya saya ada ini CBT versi berapa ini, tahun 2018 ya, enggak apa-apa. Yang penting ini saya buatkan contoh saja. Di sini ada CBT untuk font Arab, kita download dulu, takutnya lama nanti. Kemudian untuk company profile atau kompro teman-teman bisa download ya, sesuaikan. Kebetulan saya ada sudah Folio namanya ini, jadi di download ini ada Folio. Nah ini kompro, ada beberapa ya, saya tes edit seperti ini, sudah saya ganti seperti itu ya. Nanti akan saya contohkan pakai kompro itu. Nah ini dia, sudah kita download dulu.
Nah ini dia untuk UMBKS nya sudah mulai proses ya. Nah aman ya, untuk CBT nya sudah, kemudian ini dua-duanya sudah, dan ini sudah, tinggal kita jalankan saja ya di lokal. Kita tunggu proses downloadnya dulu ya. Ya maklum lah, internet saya hanya berapa MB. Jika teman-teman lihat di Mikrotik atau di video-video sebelumnya, ini cuma kecepatan internet saya ya. Ya mau gimana lagi, sudah ya dapatnya segitu untuk di desa, jadi maklum ya. Ini masih proses terdownload di server saya, jadi aman ya. Sambil menunggu, sini banyak ya teman-teman, bisa kunjungi ini karena ya ini penting ya. Untuk install Exam ada beberapa file yang harus teman-teman edit, atau mungkin teman-teman pengen sekuritas dan lain-lain, di sini ada ya. Nah di sini untuk cara install, kemudian apakah sudah include MariaDB, tadi ya sudah bilang saya pakai Exam ini karena sudah all in one ya, seperti itu. Jadi ya sudah dari versi 5, dari Exam yang versi 5 itu sudah include MariaDB dari MySQL ya. Untuk komen dan tools ya samalah seperti itu katanya. Nah ini kayaknya sudah ke download. Nah ini sudah, kita ls dulu. Nah ini sudah Linux. Nah, kemudian kita lanjut tahap pertama, yaitu install. Pertama ini chmod dulu, kita copy sampai sini saja. Setelah ini tinggal tab saja ya, kemudian enter. Nah ini sudah di chmod, kemudian tinggal di sudo untuk installer ini copy sampai sini saja ya, juga sama, paste, kemudian di tab saja. Nanti biar belakangnya ini sesuaikan, maksudnya bintang ke belakang ini menyesuaikan versi dari installer Exam teman-teman ya, seperti itu. Tinggal enter saja, ini nanti akan proses install ya. Tunggu prosesnya ini sedikit memakan waktu ya, seperti itu. Nah ini dia, Exam core file cannot be edited. Nah maksudnya ini tidak bisa diedit, ini jangan ya, no. Kemudian yes, sudah benar, ini selection correct, yes. Nah Exam will be install opt exam lamp, ini boleh teman-teman custom mau di mana, boleh sesuaikan mau di home / lamp atau sam, boleh ya. Nah di sini kebetulan saya di opt lamp, jadi biar mudah, enter saja. Kemudian is ready to begin install, yes, enter. Ini akan proses installing dari 0 sampai 100, bisa ditunggu ya. Untuk proses ini bergantung dari server teman-teman masing-masing ya. Contoh semisal servernya masih menggunakan harddisk, maka untuk proses instalasinya mungkin sedikit agak lama, tapi tidak terlalu lama ya, sedikit agak lama ya. Jadi tergantung resource yang ada di teman-teman. Kebetulan karena server mini PC saya sudah SSD, jadi ya lumayan membantu lah, seperti itu. Meskipun ya kalau di Linux bukan tidak meningkatkan performa sih, hanya saja ya sudah lumayan lah, lumayan up atau lebih enak ketimbang harddisk, ketimbang mechanical harddisk, seperti itu. Proses instalasinya ini cukup lama, biasanya memakan waktu 5 menit, bisa sampai 10 menit tergantung resource masing-masing. Kebetulan punya saya sudah hampir 100% ini. Jadi ditunggu, ini masih mungkin ada proses lainnya, teman-teman sabar ya. Karena namanya juga nginstal, jadi butuh proses ya.
Ngopi dulu guys. Ini ya lumayan lama, kita tunggu saja dulu. Nah di sini tadi sampai sini ya sudah include, kemudian juga bagaimana cara start ini habis ini ya, karena prosesnya masih belum selesai. Nah di sini bagaimana cara stop ya, tinggal ganti saja start ini jadi stop, nanti di copy saja taruh di terminal. Kemudian that everything work, ini teman-teman tinggal diakses saja dari localhost, maka kalau muncul seperti ini berarti works, jika tidak berarti ada yang salah. Nah di sini is product ready, di sini ada keterangan. Jika teman-teman bingung ya kita translate saja, ini copy kemudian kita buka Google Translate. Nah kita buka yang ini biar ini deteksi bahasa, kemudian ke Indonesia, paste saja. Nah di sini exam tidak ditunjukkan untuk penggunaan produksi, tapi hanya untuk lingkungan pengembangan atau for development only ya. Tapi exam bisa dikonfigurasi sebisa mungkin untuk mengizinkan pengembang melakukan apapun yang diinginkan. Contoh semisal mau dibuat produksi boleh. Nah untuk lingkungan ya pengembang ini bagus, tapi dalam lingkungan produksi ini bisa berakibat fatal. Maksudnya fatal, contoh ada beberapa port atau ada beberapa administrative tool yang akan terpublish ke publik. Nah di sini ada beberapa contoh, di sini MySQL administration root and has no password. Jadi teman-teman jika setelah install ini, setelah ini prosesnya sudah mulai selesai. Nah ini masih belum ada password, jadi teman-teman bisa konfigurasi terlebih dahulu. Kemudian daemon SQL dapat diakses melalui jaringan manapun ya. Nah itu bisa dikonfigurasi. Kemudian Pro FTPD menggunakan kata sandi lem untuk pengguna daemon. Ini juga sama, ini bisa dikonfigurasi nanti. Nah untuk memperbaiki teman-teman bisa ikuti cara ini ya nanti, seperti itu. Nah ini memulai pemeriksa keamanan kecil dan membuat instalasi exam Anda aman. Misalnya terlindungi dari halaman demo exam dengan kombinasi nama lam dan kata sandi. Jadi jika ada kata-kata ini maka akan diblok atau tidak bisa diakses. Ini masih proses. Kemudian lanjut, jika ada error maka akan tampilannya tidak akan seperti ini, berarti error. Kemudian jika Apache tidak terstart maka bisa cek log. Kemudian yang selanjutnya itu jika ada error message cannot restore segment pro after relog, permission denied, teman-teman tinggal ini set force-nya ini istilahnya diaktifasi ya katanya. By default is preventing to successfully start of exam, seperti itu. Kemudian di sini juga ada setelah direboot exam tidak bisa start secara otomatis ya. Nah di sini ada caranya, teman-teman tinggal copy ini saja agar pada saat server yang teman-teman ini terinstall atau terrestart ya istilahnya setelah install ini terrestart, maka exam itu tidak akan start otomatis. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal copy ini saja ya. Jadi nanti akan terstart otomatis. Nah di sini ada beberapa distro. Contoh mau pakai Debian atau Ubuntu, ini mau pakai Red Hat Fedora dan SUSE, ini ada caranya masing-masing. Nah karena prosesnya setelah selesai, coba kita akses dulu. Nah jika muncul seperti ini berarti works. Kemudian phpMyAdmin biasanya ini tidak bisa ya. Nah ini ada new exam security concept, tinggal edit saja di httpd/exam.conf. Nah berarti untuk tahap instalasi sudah. Kemudian selanjutnya tersetat sudah. Jika teman-teman examnya mau di start setelah reboot ini, kemudian mau exam installation lebih aman, teman-teman tinggal ikuti cara ini. Nah kita basic saja dulu ya, nanti untuk part selanjutnya mungkin. Nah di sini kita cek dulu. Di sini ada application, nah beberapa keterangan, kemudian PHP info. Ini info PHP-nya di sini sudah terenable. Nah ini dia. Kemudian debug build-nya ini terdisable ya untuk keamanan. Kemudian handlernya juga aktif, environment-nya, IP host-nya, keep alive-nya. Nah di sini IP server, kemudian server port-nya, kemudian remote address ya, ini komputer saya di IP ini komputer saya. Kemudian ini dokumen rootnya ada di opt lem htdoc, kemudian skemanya, kemudian lem htdoc-nya ini juga ada, server admin ini nanti bisa diedit di
httpd.conf. Nah, masuk tahap selanjutnya yaitu upload. Nah, karena ini source code kompro, jadi tinggal teman-teman pakai WinSCP. Saya pakai WinSCP ya. Ntar saya buka dulu WinSCP. Untuk uploadnya, teman-teman mau pakai FTP boleh, Amazon saya pakai SCP, kemudian hostnya 192.168.88.2, kemudian username-nya itu root, passwordnya itu masukkan sesuai password server teman-teman. Nah, setelah ini ada di dokumen root ini, teman-teman tinggal masuk ke direktori awal. Kalau tadi di installer exapnya itu ada ada di opt lem ya, jadi ada di opt kemudian lem. Nah, di sini kemudian ada htdoc. Nah, ini untuk dashboard yang tadi teman-teman tinggal upload ya. Ini untuk source code yang ada di download saya di source code kompro atau company profile, saya upload ke htdoc seperti ini. Kita tunggu saja prosesnya karena ini lokal jadi cepat ya. Coba kita akses /folio ya, folio, apakah bisa? Nah, ini sudah bisa. Apakah benar ini yang abang kerjakan? Benar. Kita buka, kita edit di indeksnya ya, folio, kemudian index.html, kemudian kita edit. Saya editnya pakai VS Code, jadi tinggal edit saja. Contoh semisal my profile home drop down, ini saya edit. Nah, adulnya ini saya ganti semisal UPX ID subscribe. Nah, Ctrl S saja. Kemudian ini sudah tersimpan, kita reload lagi. Nah, subscribe ya, jangan lupa ya, like dan komen ya, seperti itu. Nah, ini dia kompronya sudah jalan di subfolder folio. Untuk CBT kita upload juga ya. Nah, kayaknya tadi sudah saya download. Nah, ini dia CBT update font Arab. Tinggal teman-teman ekstrak saja dulu. Ekstrak ada subfoldernya, enggak ada. Jadi tinggal kita ekstrak here pakai subfolder. Kemudian masuk ke ini, kemudian masuk ke CBT font Arab. Ini rename dulu ya biar lebih mudah, semisal CBT enter. Nah, ini upload. Oke. Oh, sorry ya, salah. Maaf ya. Ini taruh di root folder di htdoc ya. Upload. Nah, dia akan proses seperti ini. Nah, kita tunggu saja. Kemudian kita konfigurasi dulu untuk PHP MyAdmin-nya ya. Nah, kita 192.168.88.2 PHP MyAdmin. Nah, ini new concept. Nah, ini kita konfigurasi. Buka saja di Google, nanti di search paling atas command Denny for all. pt lem etc extra httpd mainexam.conf, kemudian alias benar, location match Denny from all, require all granted order Denny koma sorry ya, ini kayaknya salah ya. Kita add allow from all before error document. Agak kita restart lagi, coba
stopping Apache file, Apache already running ya. Bentar, kita reload dulu. Masih tetap ya. Open http.com ya, which is at opt now just add. Nah ini dia, kayaknya kita harus tiru ini ya. Ini benar di opt/slam phpMoney/admin, kemudian allow write authenticate config limit order allow Denny, kemudian allow from all. Ini require dokumen, ini saya komen, kemudian allow, oh sorry ini loh from bukan frame ya, salah ketik saya ya. Allow from all, kemudian require all granted. Ini kita balik saja ya. Nah ini sorry ya, ada kesalahan di saya kayaknya. Ini allow from all, Ctrl O, enter, Ctrl X. Kita restart dulu, kita stop saja, stop. Oke, MySQL oke, ini start. Oke, kita restart lagi. Nah, phpMyAdmin sudah bisa diakses. Nah, seperti itu. Nah, karena ini sudah, tinggal upload databasenya, kita buat baru, kemudian dengan nama CBT, enter. Nah, setelah CBT selesai, teman-teman masuk ke direktori yang tadi di CBT, kemudian di database, ini ada databasenya, kemudian di application kita config dulu ya. Di sini ada config, tinggal teman-teman edit. Nah, di sini ada CBT. Ini teman-teman bisa ganti ya, semisal CBT UPX, CBT UPX ID, ini ujian online, semisal ujian online. Nah, ini Bondowoso semisal. So, kemudian sekarang tanggal 16 Februari Februari 2025. Ini tinggal teman-teman config saja. Jadi di sini semisal SMK UPX ID, contoh tes akademik, ini namanya boleh tidak apa-apa, Ctrl S saja. Kemudian config sudah, teman-teman masuk di database, open. Nah, root localhost benar. Nah, ini default databasenya nih ganti ya, ganti ke tadi kita buat CBT. Karena ini masih belum ada passwordnya, jadi tidak usah diisi ya, username-nya tetap root. Seperti itu, sudah dikonfig, sudah diisi. Kemudian kita upload databasenya di sini, CBT, kemudian import, kemudian pilih file. Nah, di sini ada folder CBT di database, ini tinggal teman-teman upload saja, kemudian go. Ini akan proses. Nah, ini sudah CBT. Nah, teman-teman nanti tinggal akses ini untuk tadi folio, kita ke CBT sekarang, CBT. Nah, ini ada di mana ini error? Sorry, sebentar. Syntax error underscore string variable ada di atdoc cbt application config oh ya, ada di config.php, ada underline-nya kayaknya ini tadi. Kita config dulu, kita lihat apakah ada yang salah. Kita lihat kok terkomen ke bawahnya ini.
Coba kita ambil originalnya dulu sebentar. Nah, di sini config ini ya, terkomen ini. Nah, kita copy saja dulu ini. Oh, ini ya, sorry. Nah, kita Ctrl S, tidak perlu lagi ini. Nah, kita coba reload lagi. Ada di line 12, sorry. Masih ada error. Kita lihat line 12. Nilai false. Bentar, kita compare aja ya. Kayaknya ada yang salah pengetikan saya. Oh, sorry nak. Ini ada titik koma ya. Nah, Ctrl S, kita reload lagi. Nah, ini sudah ya. Jadi CBT tinggal login root, passwordnya root 1234. Nah, ini dia, teman-teman tinggal sesuaikan untuk isinya di sini ya. Nah, ini untuk cetak kartunya belum karena kartu siswanya belum. Mungkin seperti itu saja ya. Nah, jadi seperti ini. Jika teman-teman pengen menghilangkan dashboard ini, teman-teman tinggal edit di folder ini saja ya. Di mana? Sorry, di index ini tinggal edit. Ganti semisal mau kemana ya. Kalau saya itu kebetulan sorry, ini index CBT ya. Sorry, saya edit dulu bentar. Nah, ini salah, bukan di sini tapi yang di dashboard ya. Ini edit saja, di open. Nah, ini dashboardnya ganti, semisal mau ke CBT boleh langsung ke CBT gini. Ctrl S. Jadi nanti pada saat teman-teman akses di URL atau mungkin database server, maka langsung ke sini ya, atau langsung ke dashboard ini ya. Jika ingin ke folio, maka teman-teman tinggal edit saja indeks ini, ganti ke folio ini ya, folio. Ctrl S saja, kemudian kita reload lagi, maka pada saat akses di URL utama langsung ke folio. Wih, what? Folio, oh sorry, F nya besar ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal di reload saja. Sorry, F nya besar ini. Oh sorry, ini delete ya. Nah, dia akan masuk ke kompro kalian ya. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.